warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Allah karuniakan selalu kepada kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Semoga kita senantiasa ada dalam naungan nikmat Allah, nikmat terbesar berupa iman dan Islam dalam hati kita. Dan semoga keimanan dalam hati kita yang terpatri di dalam dada kita istiqomah sepanjang hayat kita, istiqomah sampai kita wafat, istiqomah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, kita bersyukur berjumpa kembali ya, Alhamdulillah di kesempatan Senin subuh ini, dan kajian kita seperti biasa kajian fikih. Pekan lalu karena saya bertugas umroh jadi rekaman yang pekan lalu kita menayangkan tentang masih tentang kaitan pembatal wudhu, dan hari ini kita akan masuk kepada bab al-masu alal khufain, bagaimana mengusap khuf atau sepatu dalam wudhu. Jadi ini masih terkait wudhu, tapi pembahasannya spesifik tentang bagaimana kalau kita memakai sepatu atau kaos kaki dan tidak dibuka dalam wudhunya. Nah, begitu ya. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana maskhuffain ini, biasanya kondisi ini terkait dengan kondisi cuaca, misalkan sangat dingin, misalkan sakit atau kondisi tertentu. Nah, termasuk biasanya pada saat musim-musim haji atau umroh, biasanya bagaimana nih kondisi di perjalanan atau kondisi di tempat yang sangat dingin. Biasanya bulan Desember ini Madinah bisa dingin di bawah 10 derajat ya kalau malam, kalau subuh. Atau bahkan pernah Madinah itu sampai menjelang minus. Nah, mungkin bagi kita yang nggak terbiasa dengan dingin sangat seperti itu, apa yang kita lakukan ketika berwudu supaya tetap bisa wudhu sempurna tetapi kita tidak membuka kaos kaki atau tidak membuka khuf ya, sepatu kita. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang sama juga musim dingin ya, ke Eropa misalkan atau ke Amerika sana yang musim dingin di bulan-bulan Desember Januari ini seperti apa kita akan bahas ya. Tapi kita sedikit tayangkan pekan lalu saya membuat siaran di Madinah ya, mungkin ada beberapa menit ke depan sebagai informasi, dan semoga Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah umroh bisa diundang untuk melaksanakan haji, yang belum umroh bisa berumroh, bisa berhaji, juga yang sudah umroh, sudah haji bisa diundang kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan di operator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ Pagi dimanapun berada. Syukurannya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bersyukur di subuh hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ini ditayangkan dari Masjid Nabawi Madinah Munawwarah ya. Seperti biasa hari Senin kajiannya fikih, sebelum nanti mengingat kembali dan mengulang kembali materi fikih tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait di Masjid Nabawi ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi tempat yang dituju oleh banyak kaum muslimin ya. Saya di saat ini waktu syuruk ya, baru selepas subuh di sini. Setelah syuruk, mungkin sama di Indonesia syuruk antara kurang lebih 90 menit di waktu subuh. Ini berada di halaman Masjid Nabawi, ada yang sedang salat syuruk, ada yang istirahat. Ini tepat di depan Masjid Nabawi, salah satu.
Ada hal yang menarik, malam kemarin saya melihat sahabat-sahabat kita, saudara kita dari Yaman ya, Masya Allah, mereka tunanetra dan beriringan untuk sholat berjamaah di masjid. Beriringan. Satu orang penuntun di depan, yang lainnya berpegangan semua untuk bisa masuk ke dalam masjid dan sholat berjamaah di masjid. Bahkan di Masjid Nabawi ini mereka juga berupaya untuk datang ke rumah Rasulullah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Makam Rasulullah di sini juga uh, beribadah di Raudhah. Masya Allah. Pelajarannya adalah bagaimana semangat mereka yang sekalipun tidak bisa melihat, sekalipun terbatas, mereka tunanetra, tetapi tergerak dan berusaha keras untuk berangkat ke masjid. Padahal jauh sekali ya untuk datang ke Masjid Nabawi ini, langkahnya jauh dari tempat penginapan mereka menginap. Belum lagi kalau berangkat dari negaranya dari Yaman, perlu waktu, perlu uh, biaya, perlu tenaga yang tidak ringan. Tapi bagaimana semangat untuk datang ke masjid ini menjadi pelajaran buat kita dimanapun, wabil khusus mungkin bagi kita semua yang diberi oleh Allah tubuh yang normal, badan yang sehat, mata yang awas, tapi tidak ke masjid. Ya, Masya Allah, kalah tuh, harusnya kita malu dengan mereka yang berusaha berangkat ke masjid sekalipun mereka tidak melihat, sekalipun harus pakai tongkat atau berusaha berangkat dengan teman-teman yang lain secara begitu. Insya Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Masjid Nabawi mengingatkan kita tentunya kepada sosok manusia agung, sosok manusia mulia, sosok teladan, panutan, dan contoh kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad SAW. Maka amalan utama di sini adalah memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya falahu ajru asyru amsalihha." Siapa yang bersalawat kepadaku, maka baginya 10 kali lipat. 10 kali kebaikan. Jadi kalau satu kita salawat, dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Apalagi ketika dibacakan atau dilakukannya salawat ini di Masjid Nabawi ini, ya. Karena Masjid Nabawi mendapatkan pelipat gandaan 1000 dibanding masjid lain. Rasulullah pernah bersabda, "Man shalat fi masjidin ada alfin duna masjidil haram." Siapa yang sholat di masjidku ini, termasuk juga bersalawat, gitu ya, mana sholat itu di masjidku ini, maka 1000 dibanding masjid lain, siwa masjidil haram, kecuali masjidil haram. Masjidil haram kami atau alfin 100.000 di sana, ya. Jadi bagaimana di sini kita melihat kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Insya Allah karena bulan November ini sudah mulai musim libur, uh, banyak sekali jamaah yang datang dari berbagai negara. Itu tentu tidak mengurangi khusyuan, tidak mengurangi tujuan dan semangat untuk beribadah di Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjid Nabawi ini juga memiliki keutamaan selain tadi 1000 dibanding masjid lain, adalah di sini ada makam Rasulullah, ya. Maka yang dikejar oleh kaum muslimin, oleh para jamaah adalah berziarah kepada Rasulullah, bersalawat kepadanya dengan mengunjungi makamnya. Maka mudah-mudahan kelak menjadi orang-orang yang bersama Rasulullah SAW di surga. Termasuk saya doakan Bapak Ibu sahabat semua, para pendengar, para pemirsa di pagi ini, ya, semua menyimak melalui TTP, MPFM, Facebook, IG, dan semua media lainnya. Ya, semoga diundang oleh Allah datang ke Masjid Nabawi, juga bisa bersalawat, berkunjung berziarah ke makam Rasulullah. Juga ada di sini Raudhah, ya, taman di antara taman-taman surga. Karena Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatul min riyadil jannah." Di antara mimbarku dan rumahku ada taman di antara taman-taman surga. Itulah Raudhah. Wa fi haudi, dan kata Rasulullah di dalamnya atau di bawahnya ada telagaku. Para ulama berbeda pendapat maksudnya apa. Yang pertama, taman surga ini adalah uh, tempat yang kelak akan berpindah ke surga. Itu ada satu pendapat. Pendapat lain mengatakan ini kiasan saja, bahwa sebuah pengharapan, sebuah doa, siapapun yang berangkat, yang datang ke Masjid Nabawi,
kemudian sholat di raudhah di taman surga. Mudah-mudahan kelak menjadi yang diharapkan. Ya. Juga dimaknai bahwa mudah-mudahan semua yang datang ke sini Masjid Nabawi benar-benar diaku sebagai umat Rasulullah dan benar-benar kelak bisa berada di syurga. Wa fi haudi, dan Rasul kemudian menyebutkan di bawahnya ada telagaku. Tentu ini juga kiasan karena tidak ada telaga di sini ya. Tapi maksudnya adalah kelak di antara umat Rasul yang mencintai Rasulullah, kemudian mengamalkan sunnah Rasul, termasuk salah satunya berwudu, begitu ya, berwudu dengan benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka akan mendapatkan minuman berupa minuman dari telagaku, kata Rasulullah. Telaga Rasulullah nanti ada di surga, yang Rasulullah bersabda, ana faradtukum alal haud, aku yang lebih dulu datang ke telaga itu, kemudian siapa yang melewatinya, waman syaribahu, siapa yang meminumnya, fala yadma'u abadan, dia tidak akan pernah haus untuk selama. Siapa yang minum di telaga itu, Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah umatku min ummati. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau nanti bisa mengenali umatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, akan terlihat umatku itu ghurran muhajjalin, akan terlihat bekas wajah mereka itu bercahaya, wajah mereka bercahaya, kaki tangan mereka bercahaya, min athari wudu'ihim, dikarenakan bekas wudu mereka. Inilah penting Bapak Ibu, kita berwudu yang benar sesuai dengan contoh Rasul, mengetahui apa yang membatalkannya, sehingga kalau batal kita wudu kembali, agar kita benar melakukan apa yang dicontohkan Rasul ini, sehingga benar yang kita lakukan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Masih banyak lagi pelajaran dari kota Madinah ini Bapak Ibu. Tentunya saya berharap sekali lagi berdoa kepada Allah, semoga Allah mengundang kita semua Bapak Ibu bisa beribadah ke Baitullah, juga ke Nabawi ini, Masjid Rasulullah SAW. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan juga kita tergolong kepada umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat darinya, yang kelak bisa minum di telaga Rasulullah, dan menjadi di antara bagian dari umat Rasulullah dengan tanda ghurran muhajjalin, terlihat wajahnya bercahaya, min asari wudu'ihim, dari bekas wudu mereka. Berwudu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan panduan Rasulullah, contoh Rasulullah, itulah yang kita harapkan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah ini kajian fikih yang kita ulang kembali tentang bagaimana pembatal wudhu. Semoga kita bisa wudhu dengan benar sesuai sunnah dan menjadikan kita umat Rasulullah SAW. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan lanjutkan terkait dengan wudhu ya. Kita mengulang kembali beberapa pekan lalu tentang wudhu. Selamat untuk menyimak dan menyaksikan kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Mulyadi Al-Fadil langsung dari Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, mohon maaf tadi sedikit Mas, kalau yang di Zoom agak kurang terdengar ya. Kita sudah perbaiki insya Allah. Kita akan lanjutkan tadi tayangan terkait dengan wudhu ya, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana mengusap khuf ya, atau dalam judulnya adalah al-masu alal khufain. Saya izin share screen supaya mudah dipahami. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru bergabung atau baru ikut di program Senin ini, bahwa kajian kita adalah kajian fikih dan membahas terkait fikih yang ditulis oleh Sayyid Sabir dalam kitab Fiqhus Sunnah ya. Dan sekarang kita memasuki bab al-masu alal khufain, bagaimana mengusap khuf dalam berwudu ya. Nah, kita mulai tentang syurutul mashu alal khufi wa ma fi ma'nahu, syarat-syarat membasuh khuf dan juga seperti apa atau apa yang dimaksud dengan khuf itu ya. Nah, kata khuf di sini memang adalah sepatu musim dingin. Ini gambarnya ada di samping ini ya. Sepatu musim dingin seperti ini. Mungkin di Indonesia juga tidak terlalu populer gitu,
Tapi kalau di Arab sana, Bapak Ibu yang pulang ngaji, pulang umroh, banyak jualan ya di toko-toko khuf seperti ini yang biasanya dipakai oleh mereka yang penduduk atau negeri-negeri yang di situ terjadi musim dingin. Kalau di Indonesia kita hanya punya dua musim ya, musim panas, musim kemarau atau musim hujan ya. Di Arab sana ada dua musim, musim panas dan musim dingin, ya. Syita wa shaif, ya. Musim dingin dan musim panas. Atau di Eropa misalkan ada yang mereka sampai 4 musim, ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim salju, itu ya. Nah, itu juga tentu dibutuhkan khuf seperti ini. Tapi juga dalam definisi yang disampaikan oleh Said Sabiq, beliau mengatakan dimaksud dengan khuf ini adalah wama fi ma'nahu min kulli satirin 'alal wudu. Ya, segala hal yang dipakai menutupi kaki yang boleh diusap pada saat berwudu. Jadi tidak hanya berbentuk khuf seperti ini, tetapi juga bisa kita khidah itu sepatu atau jawrab itu kaos kaki. Artinya di sini min kulli satirin 'alal wudu, setiap yang menutupi pada saat berwudu. Ya, jadi bisa jadi bentuknya khuf atau sepatu atau kaos kaki. Itu secara umum makna dari khuf yang kita bahas ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya menyebutkan khuf, bisa saja tidak berbentuk khuf yang dimaksud sepatu musim dingin saja, tetapi bisa sepatu yang biasa kita pakai, kaos kaki yang biasa kita pakai, begitu. Dari Mughirah bin Syu'bah, ini hadis terkait dengan bagaimana mengusap, membasuh khuf itu atau mengusap itu terjadi pada masa Rasulullah. Ini dalilnya, ya, diterima dari Mughirah bin Syu'bah. Kuntu ma'an Nabi SAW data lailatin, kata Mughirah bin Syu'bah atau bin Su'aib, pada satu malam aku bepergian bersama Nabi SAW. Fa afragati alaihi minal adawah, maka aku memberikan kepada beliau satu ember air, maksudnya tentu untuk berwudu. Ember itu faghassala wajahu wa dira'ihi wa mashabi ra'si summa ahwaitu, maka kemudian beliau membasuh mukanya, kemudian kedua tangannya sampai sikutnya, wa masarasahu, kemudian mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li anja khufaihi, kemudian aku bermaksud melepas kedua sepatu beliau. Faqala, tetapi Rasulullah kemudian bersabda ketika Mughirah akan membukakan sepatu Rasulullah, Rasulullah mengatakan, da'uhuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kata Rasulullah, biarkan, artinya jangan dibuka gitu ya sepatunya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Maka lalu Rasulullah SAW mengusap kedua sepatu beliau. Nah, artinya syaratnya Bapak Ibu, kalau kita mau mengusap sepatu atau kaos kaki atau khuf tadi, maka sebelum kita memakainya, kita sudah wudhu terlebih dahulu. Nah, misalkan ya, kita akan bepergian jauh nih, sebelum berangkat, kita wudhu dulu. Lalu kemudian kita pakai kaos kaki, lalu pakai sepatu, berangkatlah kita. Di tempat perjalanan, di tengah perjalanan, dalam kondisi perjalanan ternyata batal dan kita akan sholat, maka boleh tidak membuka sepatu atau boleh tidak membuka kakinya, diusap saja bagian sepatunya ketika akan memulai wudhunya, ya, karena batal. Tapi syaratnya ketika berangkat, sebelum kita memakai sepatu atau kaos kaki itu, kita terlebih dahulu untuk berwudhu. Ya, sebagaimana yang di Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, ada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah mengatakan, da'uhuma fa ini adkhaltuhuma tahiratain. Ketika Mughirah bin Syu'bah akan membuka sepatu Rasulullah, Rasulullah mengatakan, jangan, atau biarkan, yang nggak usah dibuka. Adkhaltuhuma tahirain, karena aku memakai dalam keadaan suci. Ini pun bisa jadi, sekali lagi, sangat dimungkinkan bahwa Rasulullah SAW saat itu perjalanan dalam keadaan atau kondisi yang sangat dingin, ya, sehingga Rasul tidak membuka sepatunya, tapi cukup kemudian mengusap kedua sepatu beliau. Itu yang disebut dengan mas khuffain.
Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, ini masih khuf ini bisa dalam bentuk sepatu, bisa dalam bentuk kaos kaki, atau apapun min kulis satirin alal wudu ini, yang menutup dari wudunya. Humaydi menceritakan dalam musnadnya bahwa para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW. Ini pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Qulna ya Rasulullah, ayam sau ahaduna alal khuffain, wahai Rasulullah, bolehkah salah seorang di antara kami mengusap sepatu dalam berwudu, ya, atau mengusap khuf, ya, sepatu dalam berwudu? Maka beliau menjawab, na'am, tidak ada khaluhuma wa huma tahiratain. Ya, jika ia mengenakan sepatu itu dalam keadaan suci, ya, jadi sebelum bersepatu dia berwudu terlebih dahulu, ya, sehingga mengenakan kaos kaki, mengenakan sepatunya, adkhalhuma wa huma tahiratain, memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan dengan baik syarat dari hal ini dalam kitab beliau, kitab Al-Fatawa, ya, bahwa beliau mengatakan semisal keharusan sepatu menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh, yang mengenakan sepatu ini tanpa paksaan. Artinya tentu sesuai dengan situasi dan kondisi, ya, yang sepatu itu tetap dipakai untuk beraktivitas, ya, tetap dipakai untuk berjalan dan lain-lain, ya, sehingga aduh gimana kotor, gimana kalau nginjak najis dan seterusnya, ya. Tentu ini situasi kondisi yang kita tidak tahu. Sepanjang kita tidak tahu apa yang kita injak, ya, kecuali jelas-jelas itu najis, maka kita buka sepatunya. Kalau tidak najis tidak apa-apa, ya. Nah, berbeda juga mungkin kita membayangkan dengan kondisi Bapak Ibu yang baru pulang umroh misalkan, ya, atau pulang haji. Nah, di Arab sana sangat kering, ya, sehingga apa yang kita injak itu jarang sekali, kecuali kita menyengajakan masuk ke toilet, bisa jadi basah sepatu kita. Tapi kalau di luaran, di selasar masjid, di perjalanan, atau di jalan-jalan kendaraan, atau bahkan di tempat-tempat yang di situ bergurun, berpasir, berbatu, jarang sekali sepatu atau sandal kita ini kotor, ya. Nah, karena berbeda. Kalau di kita kan mudah sekali kena kotor karena basah, apalagi sekarang di Indonesia musim hujan, sangat mungkin ketika kita keluar kotor sepatu kita karena becek, karena debu, atau karena kotoran tanah yang lainnya, ya. Tetapi sepanjang itu tidak najis, kata Imam Ibnu Taimiyah, maka sah-sah saja, gitu, ya, kita melakukan atau mengusap maskufain tadi. Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana batasan mahalul mas, atau batasan untuk membasuh atau mengusap daripada khuf tadi, gitu, ya, mengusap sepatu kita. Nah, tempat yang disyariatkan untuk dibasuh adalah permukaan. Jadi kalimat al-mahlul masyru' fi masil dhakhril khuf. Dhakhril itu bahasa kita secara terjemahan bahasa Indonesia jadi dohir, ya, atau istilah bahasa Arab dhahrun itu untuk menunjukkan kepada punggung. Ya, nanti ada orang-orang yang menerima catatan dari depan dan dari balik punggungnya. Jadi kata zahr itu artinya punggung atau permukaan. Jadi kalau ini ada sepatu nih Bapak Ibu, maka sepatunya itu ya bagian atasnya yang dimaksud zahr itu, ya. Ini sepatu kita bagian atas ininya, tidak bagian bawah. Zahr itu punggung sepatu atau permukaan sepatu. Ini sebagaimana hadis yang diterima dari Mughirah radhiyallahu anhu, dia berkata, kata Mughirah, aku melihat Rasulullah SAW, ya, yamsahu ala dhahiri khuffain. Ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala dhahiri khuffat, ala dhahiri khuffain. Aku melihat Rasulullah mengusap permukaan bagian atas kedua sepatu beliau di musim dingin beliau. Itu, ya, artinya Rasulullah mengusap permukaan bagian atas sepatu musim dinginnya pada saat beliau mengusap khufnya tersebut, ya. Nah, mungkin juga pertanyaan, kalau diusap atasnya gimana, kan yang kotor bawahnya, kan yang
kena kotoran tuh bawahnya, yang nginjak kotor itu bawahnya, baik itu najis atau tidak yang diinjak, gitu ya kan, itu kan bawahnya, tidak atasnya. Nah, tapi kenapa diusap atasnya? Pertanyaan ini juga muncul dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Tetapi itulah tugas kita melakukan ittiba'ur Rasul, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, uh, laukana dinu birroi lakana asfala khuf aula bil masi minal a'la. Ya. Laukana dinu birroi, kalaulah agama itu berdasarkan kepada akal, atau agama itu sumbernya dari akal, lakana asfala khuf aula bil masi ala ala, tentulah bagian bawah itu lebih patut diusap ketimbang bagian atas. Kalau pakai akal logika kan, yang kotor itu bagian bawah, kenapa diusapnya bagian atas, gitu ya. Nah, tetapi karena ini syariat dan Rasul mencontohkan, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffain. Tapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffain. Rasulullah juga aku melihat Rasulullah mengusap bagian permukaan, bagian atas punggung sepatunya, punggung khufnya yang dicuci. Maka aku pun melakukan ini. Inilah ittiba'ur Rasul ya Bapak Ibu, bagaimana upaya mengikuti Rasulullah, sahabat mengikuti Rasulullah, dan itu juga bagi kita ya. Amal ibadah kita diterima, amal ibadah kita sampai dan sesuai kalau ittiba'ur Rasul. Selain ikhlas niat tujuan kita karena Allah, ikhlas tujuan ibadah kita, amalia kita karena Allah. Yang kedua adalah harus ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, dan yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib. Kalau pakai akal, maka tidak masuk di akal yang diusapnya bagian atas. Tapi karena Rasul mencontohkan, maka diusaplah bagian atas. Sama ya, banyak ibadah, semua ibadah bahkan ya, ketika misalkan kita wudhu, mohon maaf, yang tentunya kan dari belakang, gitu ya. Buang air besar dari belakang. Kenapa? Yang dicuci muka, yang dicuci tangan, kepala, itulah syariat. Tugas kita adalah sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Adapun kemudian ada hikmah, misalkan ada ditemukan manfaat, oh ternyata dengan mengusap muka itu wajah semakin cerah, dengan mengusap telinga, dengan mencuci muka wajah semakin cerah, mengusap telinga itu membuat tidak pikun, tambah cerdas. Penelitian berikutnya kemudian menemukan hal itu, itu hikmah lain. Tetapi awalnya kita nggak mesti mencari tahu apa sih, kenapa sih harus cuci muka dan sebagainya. Nah, taat saja, itu tugas kita, termasuk membasuh khuf. Tugasnya kita taat. Rasul mengusap permukaan sepatu, mengusap punggung tangan, itu pula yang kita lakukan, punggung kaki, begitu ya. Nah, yang dimaksud dengan khuf di sini adalah segala perbuatan yang tergolong praktek mengusap tanpa ada batas. Dalam artian ya seperti apa, pokoknya usap aja bagian atasnya. Ini gimana bagian samping, kanan, belakang, tidak usah, gitu ya. Usap saja. Itu yang namanya mengusap itu sebagian saja sudah sah. Saya mau mengusap dengan belakang juga, ya silakan. Karena di sini konteks ini adalah tergolong dalam praktek mengusap yang tanpa batas. Begitu kata Syekh Said Sabiq ya di dalam kitab Fiqhus Sunnah ini. Bapak Ibu yang baik, kita lanjutkan. Kemudian kapan waktu membasuh khuf ini ya? Nawaqitil mas, waktu membasuhnya ya. Muddatul masu alal khuffain lil muqim yauman wa lailatin ya. Secara umum Said Sabiq mengatakan bahwa waktu mengusap khuf bagi yang muqim. Muqim itu artinya tidak bepergian. Kita tidak kemana-mana, kita ada di rumah, tapi memang tidak memungkinkan untuk buka sepatu misalkan karena kondisinya sangat dingin, atau karena memang kondisinya sedang sakit yang tidak mungkin buka sepatu pada saat itu, berapa lama boleh melakukan khuffain? Selama yauman wa lailatin, sehari semalam. Jadi kalau sehari semalam ikut dengan kita 24 jam, begitu ya. Walil musafiri salah satu ayam walayiliha, dan bagi orang musafir itu 3 hari dan 3 malam. Berarti 3 hari 3 malam ya. Artinya Rasulullah memerintahkan kita mengusap khuf yang dipakai dalam keadaan suci tadi selama 3 hari dalam masa bepergian, 3 hari dalam keadaan safar, atau sehari semalam jika tidak bepergian atau dalam keadaan tidak
kemana-mana dalam keadaan mukim, begitu 1 hari 1 malam. Ini berdasarkan hadis, ya. Oh ya, tetapi ketika kita melepasnya, maka menjadi waktunya habis ya, atau kecuali kita dalam keadaan junub. Walaupun belum 3 hari dalam keadaan safar, maka dia junub harus membuka khufnya ketika berwudu. Apalagi kalau junub kan mengakibatkan mandi. Masa mau dipakai sepatu, kaos kaki gitu ya, tentu tidak sempurna. Maka tetap kalau junub harus membukanya. Ini dalil terkait dengan 1 hari bagi yang mukim dan 3 hari bagi yang safar tadi ya. Dari Syurai bin Hani dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah mengenai mengusap khuf. Ya, satu ketika Syurai bin Hani dia bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana mengusap ini, ya, mengusap khuf ini. Maka kata Aisyah, ya, tanya saja kepada Ali, karena dia lebih tahu tentang hal itu daripada aku. Ya, ia yang bepergian bersama Rasulullah SAW. Lalu Syurai bin Hani tadi bertanya kepada Ali, maka Ali menjawab sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lil musafiri salah satu ayam walayaliha, lil musafiri salah satu ayamin walayalihinna, walil mukim yaumun walaylatun. Ya, bagi orang yang musafir atau bepergian boleh mengusap tadi selama 3 hari 3 malam, dan bagi yang mukim selama 1 hari 1 malam. Nah, itu batas waktunya ya Bapak Ibu, sehingga tidak boleh lebih dari itu ya. Kalau yang mukim 1 hari 1 malam berarti besoknya harus sudah dibuka. Nanti bagaimana kalau mau khuf lagi, mau dipakai lagi, membasuh lagi? Karena memang kondisinya tidak memungkinkan dibuka, masih dingin, boleh ya, silakan. Setelah dibuka tadi pakai lagi, maka hitungannya dari awal lagi. Sama seperti 3 hari. Sudah 3 hari ini dia harus buka, dia wudhu secara normal. Lalu kemudian mau pakai lagi, dia wudhu, kemudian pakai lagi kaos kakinya, pakai lagi sepatunya, masih punya waktu 3 hari lagi. Itu kurang lebih yang dimaksud bahwa habis waktu ya. Nanti kita masukkan juga di bab yang membatalkan khufnya ini. Nah, kemudian bagaimana caranya, sifatul masih, bagaimana cara membasuh khuf tadi atau mengusap khuf ya. Sekali lagi, khufnya secara arti sesungguhnya adalah seperti gambar yang saya lihatkan seperti ini ya. Dia sepatu musim dingin terbuat dari kulit, dia bisa dipakai keluar tapi juga dipakai di dalam, biasanya begitu. Kalau di kita biasanya pakai kaos kaki, juga pakai sepatu. Berbeda antara sepatu dan kaos kaki. Kalau khuf ini dia sepatu merangkap kaos kaki, kurang lebih begitu ya. Yang mungkin di kita nggak terlalu populer lah. Seorang yang sudah berwudu dalam keadaan suci, itu ya, al-mutawaddo ba'daan yutimbal wudu wa yalbisul khuf, ya, dia yang suci kemudian memakai khufnya, atau bisa jadi jawrab, kaos kaki, yasihu lahu al-masu ala kullama aradal wudu, maka dia boleh mengusap khuf atau kaos kaki tadi setiap kali dia akan berwudu. Ya. Untuk apa? Sebagai ganti dari membasuh kedua kakinya. Maka ia boleh melakukan tersebut selama sehari semalam tadi, terkait waktunya jika tidak bepergian atau mungkin, dan 3 hari 3 malam jika dia bepergian ya. Jika junub, maka ia wajib melepas khuf atau kaos kaki. Jadi maksud junub adalah karena hubungan suami istri atau karena haid, ya, bersuci dari haid. Sementara kan kalau orang haid tentu saja dia tidak berwudu gitu ya. Nah, wudu untuk salat, sementara yang haid tidak salat. Atau misalkan bagi laki-laki, mohon maaf, yang ikhtilam ya, setelah mimpi basah, maka dia wajib untuk membuka khufnya. Mughirah juga berkata, aku melihat Rasulullah SAW, ini terkait dengan bagaimana mengusapnya, bahwa sekali yang diusap adalah bagian atas ya, bahwa yang diusap adalah dohir khufair, dohirul khufair. Dohir itu artinya bagian permukaan bagian atas kedua sepatu musim dingin beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, terakhir Bapak Ibu, apa yang membatalkan pembasuh khuf? Ya, hal-hal yang membatalkan pembasuh khuf tadi. Ada 3 hal yang menyebabkan mengusap itu
eh, mengusap khufnya jadi batal dan diganti dengan berwudu ya. Satu, habis masa untuk mengusap khuf. Ya, sekali lagi masanya tadi bagi yang mungkin 1 hari 1 malam, bagi yang safar 3 hari 3 malam. Tadi kalau lewat itu maka dia harus membuka khufnya, tidak bisa lagi diusap, harus berwudu secara normal. Yang kedua, karena junub, tadi disebutkan juga ya, orang junub ya, orang yang dia harus mandi, maka dengan junubnya itu dia harus mengusap, dia harus melepaskan khufnya. Karena khuf ini ada pada wudhu dan tidak ada pada junub. Beda dengan tayamum. Kayak tayamum itu bisa pengganti wudhu, bisa pengganti mandi. Tetapi masuk fail, mengusap khuf itu tidak menjadi pengganti dalam mandi. Artinya ketika mandi junub, maka dia harus melepasnya. Yang ketiga, ketika khuf sudah pernah dilepas, jadi walaupun belum 3 hari tapi sudah dilepas, maka batal ya, batal khufnya, maka dia harus sudah wudhu secara normal. Artinya, jika batas wudu telah habis atau khuf itu dilepas dan seorang tersebut sudah berwudhu, maka ia cukup dengan meneruskan wudhunya. Artinya wudhunya sebagaimana wudhu sempurna dengan membasuh kedua kakinya, bukan bukan diusap lagi atau tidak diusap lagi tapi membasuh dua kaki. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita semua ya, bisa bermanfaat. Silakan kita buka dialog Bapak Ibu yang akan bertanya, masih banyak waktu, bisa melalui link Zoom, bisa raise hand yang di Zoom atau chat Zoom juga. Terus Bapak Ibu juga yang menyimak melalui Facebook, melalui IG, melalui Twitter, melalui YouTube atau di MKFM TV, silakan juga bisa untuk menggunakan chatnya untuk bisa bertanya. Nanti ada penting. Baik, sudah ada yang raise hand nih. Dahliana, Ibu atau Bapak nih Pak Dahliana atau Bu Dahliana? Dan Pak Yoke, ada dua ya. Silakan, Ibu Dahliana. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, pernah suatu ini kita ada tur ke suatu gunung yang dingin sekali gitu. Di puncak gunung itu ada disediakan air ya, tapi airnya dingin banget, kayak lebih dari es gitu. Dan sedangkan kita itu memakai pakaiannya 4 lapis gitu Ustadz. Nah, waktu itu karena kami menggigil, gemerutukan, terus kami putuskan beberapa orang dari teman-teman termasuk saya itu kita pakai tayamum Ustadz untuk melakukan sholat subuh itu. Nah, itu bagaimana ya Ustadz hukumnya? Terima kasih Ustadz. Baik, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dahliana ya. Jadi pertanyaannya gimana nih kalau diganti tayamum karena sangat dingin? Jadi satu ya, kalau memungkinkan tadi berwudu dan wudunya boleh masfufain. Saya pernah juga Bu camping gitu ya. Kalau di Bandung ini kan ada beberapa tempat camping pegunungan yang sangat dingin ya, airnya juga sangat dingin. Walaupun kalau nggak terlalu jauh ke daerah Cijanggel, ke daerah Situ Lembang itu dinginnya luar biasa. Ya biasanya kita berwudu sebelum berangkat, kemudian pakai sepatu. Kan kalau camping kami pakai sepatu jenggel gitu Pak, Bu, semacam sepatu tentara gitu ya. Nah, apalagi kalau lagi pelatihan, aduh, masuk pakai sepatunya susah, bukanya susah, pakainya susah biasanya. Dan tengah malam kadang dibangunkan, kadang dijungkir, kadang di push up begitu ya. Tengah malam itu diganggu biasa model pelatihan. Makanya kita tidur pakai sepatu. Nah, sehingga wudunya gimana? Ya, wudu normal kecuali kakinya diusap. Sholatnya gimana? Sepatunya kotor, buka sepatunya, kos kakinya jangan dibuka. Itu teknis pertama, Bu ya. Nah, bagaimana dengan model Ibu Dahliana tadi, misalkan diganti dengan tayamum. Kalau memang itu darurat dan tidak memungkinkan untuk wudu, maka boleh Bu. Ya, dan juga bisa mengambil tayamum ini, kan penyebab tayamum ada 3 ya. Sebenarnya nanti kita akan masuk juga bab khusus tentang tayamum. Nanti setelah ini ada bab al-ghuslu, bab mandi, nanti ada bab tayamum. Secara detail kita akan bahas nanti berikutnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan Ibu, bolehkah tayamum atau tidak? Penyebab tayamum itu 3 Bu. 1, karena bepergian jauh, ya safar, jadi musafir.
Yang kedua, karena falam tajidu ma'an, tidak menemukan air. Kemudian yang ketiga, karena sakit yang mengakibatkan tidak boleh kena air. Nah, kalau kemudian kena air itu jadi madorot, karena air itu jadi sakit, karena air itu jadi kita sangat tidak kuat, maka boleh penyebabnya karena ketiga. Atau bisa jadi penyebabnya pertama, karena kita safar, boleh ya. Orang safar itu boleh dia bertayamum, ya boleh. Karena tadi awal safari dalam keadaan safar. Jadi kalau campingnya di jauh tempat, misalkan ibu orang Jakarta camping ke Bandung, camping di Jogja, nah tentu ini menjadi boleh karena kita safarnya begitu ya. Iya, Jadi ya penyebabnya Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. ya, terima kasih Ibu Daliana. Ibu di mana ini Bu? Saya di Banjarmasin, Ustadz. Banjarmasin, Masya Allah. Terima Iya, kasih Ibu sudah ya. bergabung. Baik, ada Pak Yoke, Bu Yuniarti, silakan boleh unmute. Pak Yoke, Assalamualaikum Pak. Halo Pak, sudah resen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yoke, Waalaikumsalam. Oh Pak. Ibu, maaf. Eh, Ibu Yoke ya, iya, silakan. Pak Ustadz mau tanya. Itu kan pernah tuh suatu saat kita pergi ke jalan ke satu negara Uzbekistan lah ya pada saat itu. Ya, Nah itu kan di sana negaranya itu apa kurang air ya Pak, kurang air dan kurang jaraknya air. ke masjid kan jaraknya agak jauh. Nah itu kebetulan pada saat pergi kita kan biasanya sholat duha, setelah sholat duha itu kan baru berjalan pakai sepatu misalnya itu kan mungkin bisa dikatakan dalam keadaan berwudu ya kali Pak Ustadz ya. Ya, Nah, kemudian pada saat kita di tengah jalan lagi di jalan gitu, kita mau berwudu tapi airnya kan terbatas. Jadi dan kondisinya itu eh, kotor gitu loh Pak Ustadz. Jadi kita karena apa sih airnya terbatas kan kotor, mungkin WC-nya agak bau dan segala macam. Jadi kita nggak yakin di situ itu bersih. Jadi kita ya, wudunya pakai kuf itu tadi Pak Ustadz, pakai kuf di atas, kita wudhu, kemudian kita jalan ke masjid, terus waktu di masjid kita lepas sepatunya pakai kos kaki jadi sholat. Nah, apakah itu diperkenankan Pak Ustadz? Demikian Pak baik Ustadz, terima Ibu. kasih. Ya, ya betul Bu, boleh Bu seperti itu ya. Jadi kita wudhunya karena aduh khawatir kotor sebagainya dan kita boleh ya dalam keadaan mushaf itu bahkan sampai 3 hari tadi kata Rasulullah yaumun walailatin lil mukim wa salah satu ayam walayalihinna lil musafir ya 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Jadi ibu sudah benar diusap saja kemudian masuk masjid tentu saja sepatunya kotor, khawatir masjid karena bagian bawah dipakai injak, kita buka sepatunya tapi tidak membuka kos kakinya. Ya, berarti kan ketika mengusap sepatu itu kos kakinya ada di dalam, gitu ya. Ya, Maka dibuka sepatunya, sholat memakai kos kakinya. Begitu Bu, boleh ya, insya Allah. Nah, berarti begitu kita buka kos kaki untuk sholat di masjid, itu tidak membatalkan syarat kufnya ya. Misalnya kita jalan lagi ketemu itu masih bisa ya. iya, kos kakinya jangan dibuka Bu, sepatunya yang Iya, dibuka. ya. Kos kakinya Iya, nggak dibuka. iya, bisa Oh, Bu. jadi masih bisa ya. Oh ya. Bisa. Ya, makasih Baik. Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Yuniarti sudah resen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kan ini dalam mengusap khauf itu, kalau misalnya kita kan suka lupa ya, kaos kakinya kan itu nggak usah dibuka ya, yang dibuka itu sepatunya. Itu kalau misalnya kan itu kalau kita berwudu ya, kan ngambil airnya sedikit ya. Kadang-kadang kita kalau ngambil air kebanyakan jadi kaos kakinya kadang-kadang suka basah itu Iya, harusnya bagaimana Pak Ustadz? Karena kita kan masih baru ya, pengetahuannya juga masih baru, kita baru tahu gitu Pak Ustadz. Itu kan baik Bu. kebanyakan orang kalau misalkan nggak dibuka kaos kakinya
kan itu kesiramnya kadang-kadang ada yang banyak gitu. Jadi Baik, ya. jadi basah itu bagaimana Mas? Ya, terima kasih Bu. Baik, nah mengusap ini, jadi dalam bahasa Arab, bahasa wudu dan tayamum itu beda ya. Ya, Dalam wudu juga disebut dengan mas. Jadi ada disebut dengan pagesilu atau igisilu dari kata ghasala, artinya mencuci atau membasuh. Ada ya, juga masaha, artinya mengusap. Ya, apa bedanya mencuci dengan mengusap? Satu, kalau mencuci itu mesti banyak airnya dan merata. Seperti kita berwudu mencuci muka, maka seluruh anggota muka ini harus dicuci. ya, Mencuci tangan harus lengkap sempurna sampai siku, tidak boleh kurang, tidak boleh ada yang terlewat. ya, Nah, itu mencuci. Tetapi kalau mashu, mengusap, itu cukup dengan sedikit air, cukup basahin air ke tangan saja juga sudah cukup, dan tidak mesti menyeluruh. Makanya ketika mengusap kepala, Rasulullah mengusap dari depan ke belakang, tidak mesti semua rambut terusap. Bahkan ada pendapat seperti Syafi'iyah, 3 helai rambut saja udah sah, gitu ya, diusapnya. Nah, itu artinya kalau mengusap secukupnya aja Bu, tidak usah berlebihan, tidak usah banyak, sehingga kemudian ketika mengusap tadi kaos kaki berwudunya jadi basah semuanya. Nah, ini kasus terjadi misalkan Bu, ketika umroh ya, kita umroh batal nih di tawaf, maka gimana wudunya? Wudu lebih utama wudu, tetap wudu, dia ke samping, wudu saja di jam-jam. Bagaimana kakinya? Karena kalau buka kaos kaki terlihat orang, kalau buka kaos kaki di tempat umum jadi auratnya terlihat, maka usap saja bagian atas kaos kakinya, dan kita berhak mengusap karena ibu ya tidak membuka kaos kaki dalam keadaan ihram tersebut, dan dalam keadaan safar apalagi ya boleh sampai 3 hari, walaupun biasanya saat batal itu saja, berarti kan itu masih 1 hari gitu ya. Besok kalau saya dibuka ya berarti 1 hari berarti makanya ya, maka itu boleh seperti itu. Jadi memang Ibu Yuniarti sebaiknya tidak berlebihan, cukup diusap. Diusap itu kan hanya ya. bagian atasnya saja, sehingga tidak basah ke bawah, tidak basah seluruh kakinya. Begitu Bu. Iya Mas, jazakallah Mas atas jawabannya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjut di Zoom, ada di MPFM, dari Radio MPFM ya, pendengar dari MPFM, dari Bu Narti dari Purworejo. Izin bertanya Ustadz, tema tentang masih wudu, masalah wudu, kan kalau perempuan kadang pakai baju panjang, tapi ujungnya agak sempit, jadi kalau berwudu bisa agak sampai sikut, ya. Tapi bagaimana kalau sama seperti itu memakai sepatu sebelumnya, pas mau pergi udah wudu dulu, kan nggak bisa. Itu kalau pas wudu, masa kita harus melepas pakaian? Gimana caranya biar wudu kita sah? Dari Mama Kembar di Purworejo, Bu Narti di Purworejo. Ya, jadi Bu, Mas Khufain ini berlaku bagi khuf saja. Ya, jadi mengusap ini dalam wudu ketika musim dingin itu berlaku, atau musim dingin atau kondisi tertentu gitu ya, berlaku bagi mengusap sepatu saja. Ya, tidak berlaku misalkan karena tangannya sempit maka diusap, tangan juga ikut diusap gitu ya, tidak dicuci dengan sempurna. Maka tidak berlaku bagi anggota wudu yang lain ya, yang disebut ini khufain. Khufain itu ya khuf ya, sepatu atau istilahnya kaos kaki atau yang sejenisnya yang menutupi kaki. Jadi tidak berlaku bagi tangan. Ini gimana tangannya sempit? Berarti salah tangan itu ya. Mungkin amannya ya wudunya, artinya dibuka pakaiannya, wudunya di dalam kamar mandi, wudunya di dalam toilet yang tidak terlihat orang, supaya tetap sempurna. Karena ketika misalkan bagian sikut pakaian kita sempit sehingga wudu kita tidak sampai ke sikut, maka wudunya tidak sempurna, wudunya jadi tidak sah. Sementara yang namanya sikut itu harus sampai sikut, tidak boleh kurang ya. Rasulullah bahkan menganjurkan isbagul wudu, melebihkan dalam wudu itu. Artinya kalau sikut itu batas minimal, lebihkanlah 1-2 cm dari sikut agar sempurna. Itu menyempurnakan wudu ya. Bahkan Rasulullah mengancam, ya, bukan mengancam ya, artinya ini ada sebuah perhatian bagi kita. Ketika ada sahabat yang sholat kemudian sebesar kuku tidak tercuci di kakinya, maka Rasulullah menegur sahabat itu untuk kembali mengulang wudunya, kembali mengulang sholatnya.
dan belum tercuci juga sampai 2 kali sampai 3 kali, sampai sahabat itu bertanya, apa salah saya ya Rasul? Maka Rasul menjawab, fa innaka misla dzufarin minan nar. Sesungguhnya di kakimu ada sebesar kuku, bisa jadi penyebab api neraka. Nah, jadi ada anggota wudhu yang tidak tercuci di kakinya, hanya sebesar kuku, bisa jadi penyebab api neraka. Itulah perintah supaya kita wudhu dengan sempurna. Begitu Ibu di Purworejo. Baik, Ibu Ibet sudah raise hand, silakan Ibu Ibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, biasanya kan kita kadangkala ada saat perjalanan jauh gitu ya Ustadz ya, kemudian takutnya pas nggak menemukan tempat wudhu pas sudah tiba waktu sholat. Nah, kita bisa tidak Ustadz? Karena pernah ada yang mengatakan boleh pakai dengan spray itu Ustadz untuk wudhunya. Apakah itu sudah bisa mencukupi syarat Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Oke, tentang syarat air dalam berwudu tidak ditentukan jumlah banyak atau volumenya, tetapi Rasulullah SAW menentukan tidak boleh berlebihan, gitu ya. Rasulullah mengatakan la tusrifu, janganlah kalian israf berlebihan, walaupun engkau berwudu di laut, ya, walaupun berwudunya di laut yang airnya banyak tidak akan kurang, tetap nggak boleh berlebihan. Ya, secukupnya berwudu, maksimal 3 kali. Atau dalam hadis lain Rasulullah SAW melarang untuk berduaan walaupun wudu'a fi nahar, walaupun fi nahril jari, walaupun kau berwudu di air sungai yang mengalir. Karena kalau air sungai yang mengalir airnya melimpah, itu tetap tidak boleh berlebihan, gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kurang, kalau terbatas? Secara ketentuan berwudu itu yang terpenting adalah sempurna. Artinya anggota wudunya semua tercuci, semua terbasuh, yang harusnya diusap sempurna secara merata. Kalau 1 gelas itu cukup, ya cukup 1 gelas. Rasulullah itu berwudu paling maksimal bima'in mudin. 1 mud itu 1 genggaman air. Segini udah cukup, gitu ya. Bagaimana kalau disemprot kondisi darurat? Boleh. Kita bawa spray Bu, semprotin ke tangan sampai di sini ada air, cuci muka, semprot lagi, cuci tangan sampai merata. Kanan, kiri, kemudian kepala, telinga, kaki juga sama semprot lagi, kaki, nah itu boleh. Ya, sepanjang sekali lagi pastikan Bu merata, semua data tubuhnya merata, tercuci, terbasuh dengan baik. Begitu. Ya, Ustaz, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Berikutnya dari IG ya. Nah, izin saya menjawab dari IG Hafian Gani. Izin bertanya, adakah ketentuan sepatu saat dipakai atau harus terbuat dari kulit? Nah, ini juga sama pertanyaan Nenden Rostini di Zoom ya. Untuk bahas bahan sepatunya ditentukan atau tidak. Kalau yang disebut dengan khuf adalah sepatu khusus musim dingin yang disebutkan oleh Rasulullah khuffain ini ya, yang terbuat dari kulit. Tetapi kata Imam Syed Sabiq, beliau mengatakan tidak dibatasi dari sepatu musim dingin saja. Yang dimaksud khuf itu adalah beliau mengatakan semua yang termasuk kepada menutupi kaki, ya, menkulis satiril. Di dalam ininya penjelasannya beliau mengatakan minkulis satiril ala wudu, yang menutupi kaki saat berwudu. Artinya bahannya tidak mesti bahan kulit seperti yang tadi kita lihat gambarnya, sepatu musim dingin, tapi bisa jadi itu dari kain, mungkin juga dari kulit, mungkin dari plastik gitu, semacam sepatu bot kalau di kita kan itu dari plastik ya. Di mana boleh. Jadi bahannya umum ya. Ada pertanyaan tadi dari sahabat Nenden ataupun Hafian Gani ya. Jadi tidak mesti yang terbuat dari kulit. Kemudian dari HRAZF, kalau sedang diopnem dan diimpus bolehkah tayamum? Itu boleh ya, karena kondisinya kan 3 tadi, tayamum itu sakit, bepergian jauh, dan tidak ada air, maka kategori sakit ya. Sedang diopname, sedang dioperasi atau sedang dirawat, maka tayamum saja gitu ya. Kondisinya tidak memungkinkan untuk berwudu secara normal, begitu. Kemudian dari Heni bertanya,
kalau pada saat tawaf kemudian wudhu batal, bagaimana wudhu? Apakah bisa mengusap kaki pakai kaos kaki? Bisa ya. Jadi silakan wudhu tetap sempurna, tertutup auratnya, tidak boleh membuka kerudung, apalagi dengan keadaan sedang ihram, tidak boleh membuka kaos kaki. Maka cuci muka, cuci tangan, usap kepala dengan kerudungnya diusap, kemudian kakinya juga diusap saja bagian punggung kakinya. Itu boleh, gitu ya. Nah, apakah boleh tawaf ketika tawaf diganti dengan tayamum? Secara hukum bahwa kita sedang safar sebenarnya boleh. Tetapi untuk wudhu dan tayamum lebih utama ketika memungkinkan berwudhu, itu lebih baik berwudhu. Itu ya, beda dengan salat. Kalau salat, kita dalam keadaan safar, lebih utama kita menjama qasar salat kita. Ketika kita berada dalam keadaan safar. Tetapi dalam keadaan safar, kita berwudu, lebih utama berwudu sekalipun dibolehkan tayamum. Maka keadaan tawaf memungkinkan wudu, mungkin, sangat mungkin, maka berwudu itu lebih baik. Gitu ya, dari IG tadi Hesti Obos. Nah, dari YouTube Tiurma RN Panjaitan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya apakah berwudu menggunakan air hangat itu tidak sah walau dengan kondisi badan kita sedang tidak sehat? Baik, pakai air hangat boleh Bu, ya. Yang tidak boleh pakai air panas, ya. Kalau pakai air panas melepuh kulit kita. Pakai air hangat silahkan, ya. Kondisi sakit yang kemudian dengan sakit itu kita tidak boleh terkena air dingin, silakan pakai air hangat, ya. Atau misalkan kondisi yang sangat dingin, aduh tambah dingin nih kalau pakai air dingin, ya sudah silakan pakai air hangat, sah, mangga, ya. Boleh, dan Rasul pun pernah melakukan berwudu dengan air hangat. Ya tidak boleh pakai air panas, ya, karena bisa mati kita kepanasan. Apa hadis yang dari Dokter Pice, apa hadis yang menyatakan bahwa boleh mengusap punggung kaki? Hadisnya yang tadi Bu ya, saya share lagi sekali lagi. Hadisnya berdasarkan ini batasan ya. Ini hadisnya berdasarkan hadis yang diterima dari Mughirah bin Syu'bah tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengusap dohiru kufain. Dohir itu artinya permukaan atau bagian punggung kaki, ya. Dimaksud dengan dohir kufain itu bagian punggung kaki. Jadi kalau ini kaki kita, sepatu kita, maka bagian punggungnya saja, tidak usah bagian bawahnya. Kembali tadi disampaikan juga bahwa ini bukan kaitan kotor tidak kotor, bukan kaitan dengan bagaimana logika kita, yang kalau menurut logika kita yang kita pakai sepatu tentu yang kotor kena debu, kena kotoran, kena tanah, itu kan bagian bawah. Tapi kenapa diusap bagian atas? Kata Ali bin Abi Thalib, laukana dinubi royi, kalau agama itu dengan akal, lakana, tentulah bagian atas itu lakana asfala khuf aula binal a'la, tentulah bagian bawah lebih utama dari bagian atas untuk diusap. Tapi karena Rasul mengusap bagian atas, dohir khufain, bagian punggung, bagian dari punggung sepatunya, maka itu yang diusap. Begitu Ibu Dokter Vice ya. Jadi itu dalilnya. Diterima dari Mughirah bin Syu'bah, dan hadis itu diriwayatkan banyak ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Daud, kemudian Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menyatakan hadis ini hasan sahih, artinya hadisnya sahih, bisa diterima. Begitu. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. 1 menit lagi menjelang jam 6 ya. Diinformasikan juga insya Allah hari Selasa besok ada kajian di Masjid Al-Latif bersama guru kita Agim. Bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, punya waktu dan kesempatan, silakan hadir majelis ilmu ya. Ada kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif bersama guru kita Agim. Insya Allah juga ada Ustadz Rosyidin Mawardi sebelumnya. Jam 9 sudah mulai ya di Masjid Al-Latif Pasar Raya Blok M. Begitu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Oh, terakhir masih 1 menit lagi dari Bu Ani. Saya tinggal di Jepang, pernah ikut mendengar di sebuah kajian katanya tidak boleh khuf karena kita domisili di Jepang. Khuf itu untuk sementara kamar mandi umum di Jepang model kering. Apakah kita khuf wudhu dan sholat? Boleh Bu, sekali lagi boleh ya.
Jadi khuf itu untuk musafir maupun mukim. Kalau ibu mukim di Jepang dan dingin, kemudian sangat dingin dan wudhunya kalau kaki itu kedinginan, maka boleh khuf. Kalau tinggal di Jepang artinya mukim 1 hari 1 malam batasan khufnya. Maka setelah 1 hari 1 malam harus dibuka gitu ya. Tapi kalau musafir 3 hari 3 malam. Itu ya berdasarkan tadi ada riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan juga Abu Daud ya. Lil musafir salah satu ayam walayilihinna bagi yang musafir 3 hari 3 malam, dan lil mukimin layaumun walailatun bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita sambung pekan depan kajian fikih kita di Angki Pagi. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.